Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan kemuliaan itu. Rasulullah dinobatkan sebagai Sayyidul Rasul ataukah penghulu daripada Nabi dan Rasul. Bukan hanya karena kapasitasnya dia belakangan dan tidak akan dilantik lagi Nabi sebelumnya, tidak. Ini ada bagian faktor daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya yang membaca dan mengamalkannya akan menjadi umat yang terbaik. Membaca dan mengamalkannya. Bahkan bulan Ramadan, kenapa bisa mulia Ramadan itu Pak? Pecah itu. Kenapa bisa mulia Ramadan itu Pak? Salah satu di antaranya karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadilah Ramadan itu sebagai Sayyidus Syahr, ataukah dia adalah penghulu daripada bulan-bulan yang Allah ciptakan. Malamnya saja Pak, Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu menjadi malam keberkahan, malam terbaik. Malam apakah yang dimaksudkan? Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Subhanallah, Al-Quran membacanya saja berpahala, mendengarnya pun diberikan pahala. Makanya Pak, kalau ada yang membaca Al-Quran, dengarkan. Kalau kita tidak mampu membaca dengan baik, wah, tetap kami masih terbata-bata membaca Al-Quran, tidak jadi masalah. Memang janji Rasulullah bagi mereka yang hafal Al-Quran akan ditempatkan di tempat yang khusus. Bagi mereka yang terbatas juga mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kesungguhan. Ya, pasti ada kesungguhan Pak ya. Pahala kesungguhan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Ketika salah satu istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana sifat dan karakter Rasulullah? Bagaimana sifat sesungguhnya Rasulullah? Apa kata Aisyah? Sifatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sedang jamaah, insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran yang bentuknya mushaf. Kita orang Bugis itu Pak, mungkin di suku-suku yang lain juga begitu besar penghormatan kita kepada kitab suci itu. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian memegang mushaf itu illal mutahharun, kecuali engkau suci. Jadi kita tahu waktu mengaji waktu kecil itu Pak, kita itu disyaratkan, diwajibkan untuk mengambil air wudu, baru bisa memegang mushaf itu. Kalau ada pendapat yang lain mengatakan mutahharun itu kalau tidak najis besar tidak jadi masalah, boleh. Tapi kalau kami Pak di mengaji di kampung itu, ya syaratnya itu. Salah satu di antaranya adalah berwudu ketika membaca Al-Quran itu. Bapak Ibu, Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Tapi terkadang Al-Quran ini malah kita menjadikan sebagai barang yang tidak berharga dan tidak ada pemuliaan. Bukan bahwa kita memuliakan Al-Quran bagian daripada kesyirikan, tidak.
Ini pedoman loh Pak. Pedoman kita ini.